Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Menjelang tutup kuartal kedua 2025, mayoritas perusahaan tercatat alias emiten di Bursa Efek Indonesia telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024. Salah satu mata agenda rapat umum pemegang saham tahunan emiten yang paling ditunggu para pemegang saham adalah penggunaan laba bersih sebagai dividen. Tak hanya emiten swasta, sebagian besar emiten badan usaha milik negara juga menyisihkan laba bersihnya sebagai dividen. Berdasarkan catatan Kontan, dari 27 emiten BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia, 19 diantaranya mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menggunakan sebagian laba bersih tahun 2024 sebagai dividen. Namun, ada yang berbeda dari pembagian dividen emiten BUMN pada tahun ini. Jika pada tahun buku 2023, mayoritas dividen emiten pelat merah disetor kepada negara melalui Kementerian BUMN selaku pengendali saham, kali ini dipersembahkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Peralihan itu setelah pemerintah resmi mendirikan Badan Pengelola Investasi Danantara pada 25 Februari 2025, pasca peresmian tersebut, pada Maret 2025, semua BUMN dikonsolidasi masuk ke Danantara. Danantara adalah sovereign wealth fund yang bertugas mengoptimalkan kekayaan negara dari dana yang diinvestasikan. Danantara akan menerima dana jumbo dari dividen BUMN, hitungan Kontan, dari total Rp152,28 triliun dividen yang dibagikan emiten BUMN. Danantara bakal menerima setoran dividen sekitar Rp81,09 triliun. Ini belum termasuk setoran dividen dari BUMN non-perusahaan terbuka, misalnya PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, PT Pelni dan perusahaan non-terbuka lainnya. Artinya, dividen BUMN kepada Danantara pada 2025 bisa lebih besar ketimbang 2024. Terlebih, pemerintah menaikkan target setoran dividen dari perusahaan pelat merah di 2025. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 201/2024 tentang rincian APBN 2025, target pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan Rp90 triliun. Target ini naik 4,85% dari target 2024 sebesar Rp86 triliun. Walhasil, sejumlah emiten BUMN mengerek rasio pembagian dividen atau dividen payout ratio. Ambil contoh, PT Bank Mandiri Tbk, yang mendongkrak rasio dividen payout ratio dari 60% laba tahun buku 2023 menjadi 85% laba tahun buku 2024. Seiring itu, jumlah dividen BMRI melejit dari Rp33,03 triliun atau Rp353,96 per saham jadi Rp43,51 triliun atau Rp466,18 per saham. Sedang PT Telkom Indonesia Tbk mengerek dividen payout ratio tahun 2024 mencapai 89% atau Rp21,04 triliun, meningkat dari 72%. Masalahnya, kenaikan setoran dividen itu dikhawatirkan akan mengganggu rencana ekspansi emiten BUMN. Budi Frensidi, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia mengatakan, bakal ada konsekuensi pilihan antara dividen yang dibagikan dengan dana untuk ekspansi. Hal itu berkaca pada PT Aneka Tambang Tbk, Antam, yang dalam 2 tahun beruntun membagikan dividen dengan rasio 100% dari laba bersih, artinya, tidak ada dana yang disisihkan emiten pertambangan anggota Main.id ini untuk modal ekspansi. Navan Aji Gusta, Senior Market Analis Mirai Aset Sekuritas sepakat, ada potensi ekspansi emiten BUMN tertahan akibat besarnya dividen yang dibagikan. Namun dia berharap, aliran investasi Danantara dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, yang akhirnya akan berdampak positif kepada emiten-emiten BUMN. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.